Itu para ulama kan terpaksa ya tanda kutip memberikan kompensasi untuk ya boleh deh T+2 karena berdasarkan persyaratan perbankan harus dilakukan seperti ini gitu kan. Kalau sekarang kan sudah tidak perlu 2 hari, butuhnya cuma 15 menit. Jadi justru malah ketika ada teknologi seperti ini justru malah ada hukum syariat yang bisa ditegakkan dengan lebih keras gitu loh. Walaupun secara online, nggak offline langsung. Kenapa tidak ada yang mengharamkan Excel? Ya, Microsoft Word gitu-gitu. Spreadsheet. Canva, kalau Ustadz bisa milih, mending investasi di Bitcoin atau di emas, Ustadz? Oke teman-teman, selamat datang di YouTube Crypto Syariah. Kita sekarang ngadain podcast yang pertama kali teman-teman. Dan ada narasumber pertama kita. Ahlan wa sahlan, Ustadz Devin Halim. Ahlan wa sahlan bikum. Insyaallah. Kayak halo Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. For your information teman-teman, Ustadz Devin ini salah satu pembina kita di Crypto Syariah. Ya Ustadz ya? Ya. Insyaallah. Makasih nih Ustadz udah mau hadir ke sini untuk ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman Crypto Syariah. Insyaallah nanti akan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya dari kita tim internal Crypto Syariah dan juga dari followers nih. Karena kemarin kita juga open di Instagram followers yang mau nanya-nanya ke antum. Gitu. Aman ya Ustaz ya? Aman. Dan mungkin di awal kita mulai dari background antum dulu Ustaz. Karena banyak teman-teman yang belum tahu secara detail nih. Kayak antum dulu mondoknya di mana, S1-nya kuliah di mana, S2 di mana, atau S3-nya juga di mana, Ustaz. Boleh cerita sedikit tentang background antum, Ustaz? Waduh, background-nya panjang amat sampai mondok di mana ya? Ya, apa, Ustaz? Berarti singkat aja ya. Jadi SMA dulu dari Setengaran. Oke. Lalu kemudian menjadi angkatan pertama di jurusan Business Administration di Lipia, Jakarta. Ya pokoknya pas itu belum ada siapa-siapa, kita udah di sana lah pokoknya. Oke. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang tahu Ustadz Abdurrahman Zahir, Ustadz Ahmad Suryana, dan beberapa Ustadz lain ya kayak apa namanya Ustadz Adi misalnya, pokoknya banyak lah alhamdulillah angkatan itu lumayan banyak ustadznya gitu ya. Lalu kemudian sempat bukan vakum ya, tapi setahun tuh lompat-lompat kerjaan lah ya. Sampai akhirnya S2 di Malaysia di IIUM. Jadi IIUM apa namanya Institute of Islamic Finance nama ininya ya, nama kampusnya itu. Jadi International Islamic University Malaysia, mereka punya institusi khusus untuk Islamic Banking dan Finance. Saya masuk ke sana 1,5 tahun 2024. Nah, sekarang lagi PhD untuk Economics di UI3, Universitas Islam Internasional Indonesia. Oke, luar biasa. Pendidikan. Keren banget, Ustaz. Berarti mondoknya di Al-Irsyad, S1-nya Lipia, S2 di IIUM Malaysia. Betul. Sekarang lagi ngambil S3 berarti, Ustaz. Yep. Di UI3 Depok ya? Depok. Oke. Depok. Masya Allah. Oh ya, Ustaz. Karena antum kan pembinanya Crypto Syariah, Ustaz. Berarti antum bilang kripto halal dong, Ustaz? Ya, asal hukumnya menurut saya pribadi ya halal. Oke, berarti antum ikut pendapatnya halal, Ustaz? Halal bersyarat ya. Halal dengan screening. Halal dengan screening, oke. Tapi kan Ustaz, banyak dari teman-teman kita di Indonesia yang mikir kayak gini, Ustaz. Kan objek aset itu baru bisa dibilang halal kalau ada utilitasnya, Ustaz. Nah, sedangkan kalau kita beli Bitcoin ya, Ustaz nih, kan nggak bisa kita pakai buat makan atau beli makan atau untuk kebutuhan-kebutuhan real lainnya. Ya ibarat kata nggak ada use case-nya lah di Indonesia. Gunanya Bitcoin buat apa? Cuman ya kita beli terus kita simpen aja gitu kan. Nah itu gimana Ustaz? Kan jadi haram dong Bitcoin ya Ustaz? Ya jadi kan memang syarat harta dalam Islam itu kan memiliki fungsi ya. Kalau bahasa kerennya utilitas kalau teori ekonomi kan ya. Oke. Apa namanya? Nah, pertanyaannya adalah apakah benar kripto itu secara umum tidak memiliki utilitas, kan pertanyaannya seperti itu gitu kan. Memang sayangnya saat ini kan industri kripto dipenuhi oleh para spekulan, para traders yang akhirnya mengcover atau menutup lah ya bahwa teknologi kriptografi atau blockchain ini punya manfaat sebenarnya gitu loh. Oke. Nah, contoh misalnya kita bicara Bitcoin ya. Bitcoin itu kan sebenarnya pertama dia bisa untuk
media transfer dana. Itu kan sudah dipakai di berbagai negara ya. Bahkan di negara Timur Tengah sekalipun sudah beberapa negara membolehkan transfer dana dengan Bitcoin. Oke, berarti salah satu kegunaannya untuk transfer dana, Ustaz. Transfer Oke. dana. Kalau misalnya dibilang kenapa nggak pakai banking biasa aja ya? Kalau banking biasa 2 jam dia bisa 15 menit gitu loh. Beda Lebih tuh. cepat ya, Ustaz ya. Beda. Dan itu teman-teman nggak tahu ya bahwa itu bisa membuat pelaksanaan beberapa hukum syariah itu jadi lebih baik. Oke. Karena selama ini kita untuk transfer dana luar negeri kan ada hukum shorof ya, hukum tukar menukar mata uang kan ya. Itu kan selama ini kan ketika banking sistem yang melalui SWIFT ya, itu para ulama kan terpaksa ya tanda kutip memberikan kompromi lah ya, kompensasi untuk ya boleh deh T+2 karena berdasarkan persyaratan perbankan harus dilakukan seperti ini gitu kan. Misalnya kita transfer rupiah sampai sana dolar, itu kan 2 hari itu berubah jadi dolarnya. Kalau sekarang kan sudah tidak perlu 2 hari, butuhnya cuma 15 menit. Itu berbeda sekali tuh. Jadi yang pertama itu kompromi, dari hukum asalnya harusnya takobut ya dan biadin gitu kan. Orang kan belajar ya dan biadin buat emas doang ya, padahal sebenarnya buat aplikasi falas juga buat tukar falas itu juga berlaku. Nah sekarang karena ada blockchain, kita bisa ya dan biadin nih tukar menukar aset dengan mata uang. Gitu loh. Misalnya kita transfer Bitcoin terus dia balasnya transfer USDT, itu kan takobutnya kan real time, itu cepat sekali itu. Jadi justru malah ketika ada teknologi seperti ini justru malah ada hukum syariat yang bisa ditegakkan dengan lebih keras gitu loh. Walaupun secara online, nggak offline langsung. Nggak masalah kan, memang. Apakah kita kok transfer dana bank to bank offline? Online. Bahkan kalau yang tahu gimana transfer dana di banking di belakang layar berjalan akan kaget bahwa sistemnya nggak betulan transfer gitu. Tapi itu bukan pembahasan sekarang lah. Tapi dia seperti itu. Jadi utilitasnya pasti, kalau ditanya apakah kripto ada utilitasnya, itu satu untuk transfer dana ya. Kalau Bitcoin. Terus yang kedua kan kalau Bitcoin setahu saya beberapa blok pertama di Bitcoin itu kan sebenarnya kan justru gak ada transaksinya kan. Data yang disimpan. Kalau yang blok Genesis bloknya itu kan ada cuplikan koran ya. Berarti kan dari awal Bitcoin network itu memang didesain untuk bisa nyimpen data. Gitu loh. Nah, berarti kan dia punya utilitas lain. Apakah utilitasnya bagus ya? Mungkin kalah sama blockchain yang baru gitu kan. Tapi kalau dibilang nggak berfungsi kan jelas enggak gitu loh. Karena ada fungsi itu. Iya, karena ya Bitcoin kan punya fungsi itu, meskipun mungkin fungsinya paling primitif di antara blockchain yang lain gitu loh. Itu untuk Bitcoin. Dan tentunya sekarang kan karena Bitcoin itu adalah barang yang hidup dia hidup dan mengalami evolusi ya dari komunitas komunitas Bitcoinnya sendiri kan akhirnya kan ditambahkan Lightning Network, ada yang ditambahin segala macam. Sekarang bahkan USDT itu membangun jaringan transfer dana di atas Bitcoin Lightning Network juga. Jadi semakin kesini ya Bitcoin bukan akan semakin tidak berguna, dia akan semakin berguna gitu loh. Kalau saya ngeliatnya, kalau Bitcoin ya, ditambah kalau misalnya kita bicara utilities token yang lain, juga banyak yang semakin jago, semakin bagus dari segi perkembangan teknologinya gitu lah. Berarti sebenarnya utilitasnya banyak ya, San? Banyak, cuman jadi konsepnya adalah begini. Bukan kalau ini mungkin sebagai nasihat buat saya pribadi dan para dai lain juga sebenarnya. Kalau kita nggak ngerti fungsi suatu barang, bukan berarti itu barang nggak berguna. Gitu loh. Jangan iya, jadi nggak semua kita tuh bukan Einstein atau siapa yang mengetahui semua hal di dunia ini, enggak gitu loh. Kalau kita merasa itu nggak guna ya buat orang lain berguna gitu loh. Gitu loh ibaratnya. Simpelnya sampah aja kan ada yang dikumpulin dijual. Iya, bisa didaur ulang. Buat kita sampah gitu loh. Buat kita sampah, buat dia mantap nih bisa gue buat pupuk misalnya gitu kan. Atau misalnya kayak plastik kok enak nih bisa gue lebur lagi gitu. Bener. Buat kita sampah gitu loh. Apakah karena kita nggak bisa pakai jadi haram kan? Enggak. Tergantung siapa yang bisa pakai gitu loh, simple ya. Nah itu guys, dicatat ya. Barangkali buat kita berguna, tapi buat orang lain punya fungsi dan kegunaan tersendiri ya, Ustaz? Iya, pokoknya selama ada manfaat bagi beberapa kelompok manusia di dunia ini, itu harta gitu loh. Nggak bisa kita bilang, oh ini nggak ada utilitas realnya nih. Nggak bisa. Karena kita nggak paham atau nggak tahu aja padahal. Iya. Setuju Ustaz, luar biasa. Terus Ustaz, tapi kan ada yang ngomong juga nih, kalau kripto itu kan full digital ya Ustaz ya, jadi nggak ada fisiknya, otomatis jualan angin doang nih gitu kan. Dan ada yang ngomong juga kalau yang digital tuh transaksi jin gitu kan, karena kita nggak tahu gitu kan itu detailnya gimana,
bentuknya kayak gimana kita nggak bisa tahu dan nggak bisa lihat secara detail. Itu benar nggak sih Ustadz? Dan gimana pandangan antum Ustadz? Masalahnya sebenarnya transfer dana aja sekarang udah full digital ya. Oke. Kalau kita lihat peraturan Bank Indonesia itu setiap bank hanya perlu punya 7,5% dari cash reserve untuk mengcover dia punya kebutuhan cash withdrawal ya, tarik tunai. Pertanyaannya kalau kayak gitu selama ini kita transfer duit, transfer angin itu. Sama-sama transfer angin ya? Transfer angin itu. Transaksi jin dong Ustaz? Ya nggak tahu makanya. Mungkin kudu dirukyah kan. Ya karena memang benar ada pelaku riba yang ternyata pas dirukyah jinnya banyak gitu loh. Oke. Tapi itu bahasanya lain. Tapi intinya adalah bahwa kita nggak bisa berpendapat seperti itu karena ya tadi apakah sesuatu yang digital itu pasti tidak bermakna? Sayangnya nggak juga gitu loh. Oke. Apa namanya? Ketika seseorang menerbitkan saham ya, karena kan mungkin teman-teman yang mengkritik seperti itu kan juga berinvestasi saham di beberapa crowdfunding yang dijalankan oleh teman-teman Islam kanan bahasanya gitu ya. Ketika perusahaan itu sudah diterbitkan sahamnya dan diperdagangkan, itu udah jadi paper asset, jadi angin juga gitu loh. Bahkan saham-saham di bursa efek banyak yang digoreng tidak sesuai dengan performa bisnisnya, karena itu emang bisa dimainkan gitu loh. Jadi kalau bicara tentang apakah itu full digital dan segala macam, apa namanya, ketika jadi paper asset memang dia sudah berubah menjadi sesuatu yang bisa dimainkan. Kita nggak usah bicara tentang aset-aset yang digital seperti kripto gitu ya. Kita bicara saham aja udah bisa dimainkan, dan saya sih nggak pernah ngeliat ulama yang mengharamkan saham karena hal tersebut ya. Jadi kita harus fair dengan aset lain. Apa namanya? Dan tadi dia masih mending aset digital yang memiliki fungsi di dianya sendiri. On itself tuh punya fungsi. Saham itu nggak punya guna loh sebenarnya. Coba kalau kita cek saham tuh fungsinya apa sih? Kepemilikan aja. Iya, tapi kepemilikannya pun kita nggak bisa datang ke perusahaan, Pak, saya pinjam printer, saya pegang saham perusahaan ini. Kita siapa karyawan. Bener juga sih. Justru kalau misalnya dibilang, ini digital, nggak ada gunanya, saham yang kita pegang lebih useless lagi. Bahkan tidak memberikan akses untuk memakai aset perusahaan. Useless banget gak tuh kita pegang saham gitu loh. Paling pas RUPS aja kali Ustaz ngasih ini. RUPS cuma numpang makan. Ya karena kita juga minoritas ya, kecuali sahamnya mayoritas. Apakah misalnya ya kalau kita bicara konven, kita datang ke RUPS BRI, terus pemegang sahamnya ada pemerintah, ada ini, terus kita yang retail 300.000 gabung gitu, kita mau vote atas itu ya nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi apa saham itu justru ketika orang, makanya saya lucu ketika orang mengharamkan kripto, tapi contohnya saham, nah itu sama-sama angin gitu loh. Itu sama-sama bloated valuation gitu loh. Sama-sama angin, justru lebih berbahaya saham karena dia udah nggak memberikan kita akses ke aset perusahaan, terus bisa divaluasi dengan capital gain yang tinggi gitu loh. Jadi itu lebih angin ketemu angin lagi kalau misalnya kita mau bicara angin-anginan gitu ya. Itu kudu dipahami oleh teman-teman semua bahwa konsep berpikirnya harus lebih observatif gitu loh ketika kita melihat pasar. Berarti ada fisiknya atau enggak kripto? Atau fisik nggak mempengaruhi halal haramnya kripto, Ustaz? Seperti yang di awal tadi kan yang penting fungsi. Yang penting fungsi. Gitu. Dan kalau saya lihat sebenarnya bukan fisik yang dilihat, tapi sesuatu yang bisa diindrai dan bisa dipahami. Contoh misalnya gini, kenapa tidak ada yang mengharamkan Excel? Ya, Microsoft Word gitu-gitu. Spreadsheet. Canva. Karena bisa diindrai, orang lihat tuh ngerti gitu loh barangnya apa. Nah isunya memang kripto ini banyak yang ketika orang lihat gak paham, gitu loh, karena kekurangan informasi dan lain sebagainya. Tapi ada satu yang juga seperti itu, aset yang sama, memiliki sesuatu yang gak dipahami oleh orang dan tidak fisikal juga, yaitu source code. Source code, terutama yang buat AI. Kan kalau kita tunjukin source code AI itu kan kalau dijual bisa jutaan dolar tuh. Betul Ustaz. Orang apaan ini diiter 30 kali, terus habis itu ada training, ada testing, ada apa codingan dalam bentuk apa GitHub dan lain sebagainya. Ya itu berfungsi buat orang-orang tech sampai dibeli gitu loh. Kalau misalnya kita nggak ngerti bukan berarti kembali lagi ya, bukan berarti aset tidak bermanfaat. Atau misalnya ada orang yang jualan data dalam bentuk Excel, tapi tahu Excel yang CSV, itu kan udah ngacak banget, itu data nggak jelas itu. Tapi buat orang-orang yang training AI ya, itu golden mine, ditarik sama dia kalau misalnya dapat dibeli itu sama dia. Tapi dia paham.
gitu loh. Jadi ilmu itu tetap menentukan bahwa suatu itu bermanfaat atau tidak gitu loh. Oke. Apakah bermanfaat buat kita, bermanfaat buat orang? Enggak. Dan sebaliknya juga, apakah bermanfaat buat dia, bermanfaat buat kita? Enggak juga gitu loh. Yang penting ada yang bisa memanfaatkan, gitu aja konsepnya. Berarti poinnya bukan fisik yang real fisiknya, Ustaz, tapi utilitasnya, fungsinya. Fungsi. Ustaz. Tetap Bisa fungsi. jadi nggak ada fisiknya, tapi ada fungsinya kan tetap bernilai ya, Ustaz. Oh, sangat bernilai. Punya value tersendiri dari Punya value fungsinya tersendiri, itu. ya punya, iya. Nah, itu buat teman-teman harus paham itu ya. Jangan sampai hanya karena nggak ada fisiknya bilangnya, wah haram nih. Iya. Padahal ada utilitasnya, ada fungsinya. Ada ya, Ustaz, fungsinya. ya? Oke, lanjut Ustaz. Kan banyak nih yang ngomong kalau trading di kripto itu kan judi, Ustaz. Spekulasi gitu kan, nggak jelas, hanya bertaruh gitu kan. Haram lah pokoknya gitu. Jadi trading itu judi, trading itu haram, Ustaz. Nah, itu sebenarnya gimana sih, Ustaz? Apakah ketika kita trading di kripto itu udah pasti judi dan udah pasti haram, Ustaz? Jadi kan definisi trading di pasar finansial ini kan mengalami sedikit pergeseran ya. Oke. Jadi kalau trading bahasa aslinya kan berdagang gitu. Apakah ada definisi itu di pasar finansial? Ada. Kalau kita berdagang secara spot atau kita berdagang melakukan IPO, kita kan berdagang juga sebenarnya, berdagang saham dengan cara betul-betul berdagang. Ada sesuatu yang berpindah tangan, ada sesuatu yang masuk ke tangan kita gitu loh. Itu definisi trading tradisionalnya masih ada. Nah, kalau yang seperti itu yang memang ada perubahan kepemilikan aset, perpindahan aset dengan cara yang halal ya, kita nggak bicara kalau misalnya kita beli aset spot tapi pakai margin trading, ya nggak bisa. Itu ada ribanya tuh, ada pinjamannya, itu nggak boleh. Tapi kalau leverage ya, di leverage, biasanya sih memang di margin, jadi dia memang minjem ke bank untuk nambah kemampuan dia untuk beli saham misalnya atau beli kripto. Itu emang di Indonesia sayangnya diperbolehkan gitu loh. Meskipun tadi itu ada banyak potensi kerugian kayak kena margin call kalau misalnya barangnya turun terus dan lain sebagainya gitu lah. Nah, intinya adalah apakah definisi trading masih ada di trading pasar modal ya? Berdagang secara betulan berdagang ada. Ada gitu ya. Kita jual dan beli barang asli itu masih ada di pasar finansial, kripto, saham sama lah. Nah, yang seperti itu boleh selama tidak memasukkan unsur riba gitu kan ya. Yang paling penting biasanya unsur riba sebenarnya. Kalau gharar biasanya sudah terhapus di situ. Ya riba tadi kan yang paling penting kan leverage dan margin. Iya, nggak pakai leverage dan margin tadi. Kita nggak minjem untuk membeli di atas kemampuan kita gitu loh. Itu adalah trading yang menurut saya boleh. Nah, di sisi lain trading juga sudah mulai masuk ke ranah-ranah lain yang sebenarnya tidak terjadi perdagangan asli. Contohnya misalnya adalah derivative trading, yang sebenarnya kita hanya tanda kutip membeli kontrak atau berspekulasi. Jadi kalau futures kan kita melakukan tebak-menebak ya, atau bukan tebak-menebak sih, menganalisa tapi apa ya, memprediksi lah. Kalau kita nggak bisa bilang tebak-tebakan, ntar dibantah, oh kita kan pakai analisa bla 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 gitu kan. Nggak, prediksi ya. Memprediksi apakah naik atau turun gitu kan. Nah, yang seperti itu kalau tidak ada underlying asetnya kan berarti kan diharamkan, karena kan kita melakukan maisir. Ya kan, kalau kita bicara maisir itu kan sesuatu yang tidak jelas, objek hasil akadnya tuh nggak jelas. Gitu kan. Nah, ini kan ketika kita masuk futures kan kita hanya sebenarnya tukar uang dengan uang kan. Iya benar. Karena kan uang kita masukin, kita prediksi benar dapat uang lebih. Kalau misalnya kita prediksinya salah dapat uang kurang, tapi nggak ada barang itu masuk ke wallet kita gitu loh. Satu kali pun. Jadi kita benar-benar hanya bertukar uang dengan uang. Nah, ini kan kalau uang sananya itu nggak jelas, berarti itu kan gharar dan maisirnya terlihat sekali gitu loh. Itu adalah trading di pasar derivatif yang menurut saya termasuk dalam kategori judi atau maisir ya kalau bahasa Arabnya. Yang seperti itu. Mungkin yang kayak lain, misalnya mungkin ada binary options, misalnya berbasis kripto, atau sekarang katanya ada polymarket ya, ada polymarket juga yang memprediksi masa depan gitu kan. Memprediksi ini benar apa enggak gitu kan. Ya, itu nggak boleh ya, Zat? Nggak boleh. Ya sama kayak kita judi bola lah. Judi bola kan kita bisa analisa sampai jago, timnya ini yang cedera ini segala macam. Atau misalnya kita judi UFC yang minus berapa gitu kan, plus berapa gitu kan, pakai betting gitu kan. Ya ujung-ujungnya mau diprediksi seperti apapun hasilnya kan nggak jelas. Iya sih, gitu kan, tiba-tiba cedera, kepleset gitu kan, atau tiba-tiba kena submission kalau bola, tiba-tiba kebobolan gol bunuh diri gitu kan akhirnya kita jadi menebak sesuatu yang nggak jelas ujung-ujungnya gitu loh, dan itu tetap diharamkan dalam syariat.
Oke, berarti trading kripto sebenarnya basically boleh ya Ustaz ya? Halal ya Ustaz? Ya Selama tadi spot dan tidak future ya Ustaz? tidak features dan kalau bisa jangan riba lah dengan Jangan leverage riba, dan margin. dengan leverage dan margin ya Ustaz ya? Gitu. Sama tadi asetnya harus halal ya. Oke, berarti asetnya juga harus halal ya Asetnya juga harus teman-teman. halal. Selain cara belinya harus spot, Betul. asetnya juga yang harus Yang halal. Jadi koin-koinnya, project-projectnya yang Betul, harus yang terscreening halal ya ya, Ustaz yang ya? halal. Secara simpel tahu koin yang udah terscreening halal gimana Ustaz? Kalau mainnya di big caps kan udah banyak website ya. Mungkin CryptoShare juga provide lah kalau untuk yang big caps kan. Kalau yang sulit kan sebenarnya yang buat yang small caps. Oke. Yang small caps. Nah, yang small caps itu memang harus dipelajari sedikit di white papernya. Harus bisa quick swipe untuk white paper lah. Jadi kita tahu nih koin fungsinya apa, lalu kemudian utilitasnya apa, networknya ngerjain apa, terus tokenomicsnya seperti apa. Itu kan key factors ya, apa namanya. Misalnya koinnya untuk apa namanya, untuk jadi ZK rollup misalnya di layer 2 Ethereum. Nah itu kan fungsinya netral tuh. Ya ntar bisa di search lah apa tuh zero knowledge rollup ya. Apa soalnya tuh relate ke salah satu koin yang Rungkat tahun ini yaitu Manta. Iya. Nah apa ZK rollup itu fungsinya apa gitu kan. Terus habis itu juga apa namanya dia utilitas dalam networknya itu koinnya untuk apa? Apakah untuk gas fee atau untuk governance token atau untuk apa gitu kan ya? Lalu kemudian juga adalah tokenomicsnya bagus atau enggak gitu kan? Kalau misalnya mau analisa profit dan lain sebagainya, apakah ada potensi monopoli juga di situ oleh para owner gitu kan? Sehingga kita malah di cornering aja gitu kan? Macam-macam lah. Intinya fundamental projectnya fundamentalnya harus bagus, fundamental harus bagus dan harus sesuai syariat. Yang paling penting tadi project dan utilitas. Project dan utilitasnya ya. Yeah. Projectnya yang halal, utilitasnya juga yang halal ya. Harus yang halal. Nggak boleh yang haram-haram kayak riba tadi, judi. Bisa buat judi, ada yang kalau meme coin buat pornografi, misalnya. Macam-macam lah fungsi-fungsi yang tidak sesuai syariat kan bisa dilihat dari standar-standar lain. Tapi kalau mau simple, tadi yang big caps rata-rata udah ada di beberapa lembaga screening website ya, Sharelife ya Ustaz ya. Sharelife, kalau Sharelife kan dia harus subscribe ya. Iya, ada biasanya dalam. Ada Crypto Uma juga. Crypto halal. Dan kita juga ada ya Ustaz ya. Nah, ini di Crypto Syariah nih, ada modulnya juga kan. Teman-teman bisa cek di websitenya www.cryptosyariah.id. Itu kita juga ada screening Ustaz. Dan dengan bahasa Indonesia. Jadi memudahkan buat teman-teman di Indonesia yang muslim, yang big caps terutama itu bisa lihat-lihat tuh di situ. Oke Ustaz. Terus Ustaz, kalau misalkan nih kita kripto untuk transaksi, untuk jual beli. Karena kan mungkin kalau di Indonesia belum ada contohnya ya Ustaz. Tapi kalau di luar negeri udah banyak tuh, kayak ada orang beli mobil pakai kripto, beli properti pakai kripto. Nah itu sebenarnya secara syariah boleh nggak sih Ustaz? Ya kalau kan di Indonesia kan kripto itu dianggap sebagai aset ya, aset finansial. Sehingga ya kalau misalnya kita melakukan transaksi dianggapnya sebagai barter, dan barter kan dibolehkan dalam syariat gitu loh. Sesimpel itu aja jawabannya. Nah apa namanya, apakah dia diakui sebagai mata uang di Indonesia? Ya enggak. Memang tidak diakui sebagai mata uang, tapi diakui sebagai aset finansial. Ketika kita melakukan penukaran kan sebenarnya kan kita hanya melakukan barter saja gitu. Barter dan berarti diperbolehkan ya Ustaz, secara syariah ya sebenarnya. Hitungannya kayak sesama aset ditukar aja barter. Iya, jadi kita malah balik ke zaman dulu ibaratnya. Benar. Karena di Indonesia diakuinya sebagai aset finansial. Jadi walaupun nggak sebagai duit mata uang, tetap barter diperbolehkan ya Ustaz. Berarti akadnya barter ya Ustaz? Barter. Oke, ini menarik Ustaz, karena banyak yang nggak tahu, ngiranya karena ini kan aset, nggak boleh buat jual beli gitu. Ya boleh aja sebenarnya. Boleh aja, karena akadnya ya barter ya jadi Ustaz. Barter. Oke, menarik Ustaz. Oke Ustaz, selanjutnya Ustaz, kan banyak ya orang sekarang yang kaya dari kripto Ustaz. Ya udah bisa beli McLaren, gitu kan, beli Ferrari, beli apa dan lain sebagainya. Rame lah sekarang orang-orang yang tiba-tiba kaya dari kripto. Nah, sebenarnya dalam Islam tuh memandang kayak gitu gimana sih Ustaz? Apakah melarang orang yang kaya dengan cepat, apalagi lewat kripto, apalagi lewat keuntungan dari investasi, atau sebenarnya cepat sih enggak ya? Sebenarnya enggak ya Ustaz. Sebenarnya cepat sih enggak. Iya, boleh-boleh aja. Mending tadi caranya sesuai syariah ya. Iya, sama ya sebenarnya kan gini ya. Perspektifnya adalah bahwa orang yang menjadi early adapter di setiap perkembangan terbaru, dia pasti akan mendapat benefit paling besar kan. Jadi kita ya gak usah kripto,
20 tahun lalu ketika dot-com bubble, yang kaya kan orang kayak Mark Cuban, orang-orang kayak Jeff Bezos, Betul. Bill Gates. Elon Itu kan Musk. mereka kan early adaptor dari perkembangan teknologi internet Betul. gitu kan. Yang mereka tuh adalah orang-orang yang melakukan transisi dari web 1 ke web 2. Wah, sekarang kan web 3 namanya ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dibilang ya kenapa mereka kaya, karena mereka yang melakukan adopsi pertama kali gitu loh. Itu sesuatu yang make sense ya. Dan itu make sense. Oke. Kalau misalnya mereka yang babat alas, kenapa nggak mereka yang dapat manfaat duluan? Kan mereka yang nanam duluan. Betul. Gitu loh. Sama seperti orang yang kayak owner exchange mungkin yang sekarang udah punya McLaren. Ya zaman dulu mereka hampir ditangkap polisi. Iya. Zaman dulu mereka hampir dikata-katain orang. Ada yang struggle ya. Ada yang harus naruh stiker di angkot-angkot buat jualan. Sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman di posisi mereka mau nggak struggling kayak mereka jualan sampai mau ditangkap polisi gitu kan? kan semuanya kan tentang mereka sudah berjuang, ya biarkan mereka menikmati hasilnya gitu. Betul. Loh. Apa namanya? Nah, kita tinggal berpikir kita mau ngerintis apa gitu kan? Pertanyaannya kan sebenarnya kan gitu kan. Jadi itu benefit dari orang-orang yang early adapter di crypto web 3 ini ya. Iya. Sesuatu yang make sense dan diperbolehkan selama caranya tadi sesuai. Tadi harus halal, nggak boleh curang dan sebagainya. Dan tentunya ketika mereka punya apa namanya, jangan senang bermain features dengan para pemakai usernya sendiri misalnya gitu kan. Itu baru pembahasan lain tuh. Tapi kalau misalnya kayak dari menyimpan aset long term kan, yang nyimpan Bitcoin udah sampai kali 1.000, kali 10.000 gitu kan. Ya biarkan mereka menikmati hasil dari perjuangan mereka bertahun-tahun nahan aset lah. Oke, Ustaz. Tapi kan gini Ustaz, sejauh ini ada banyak ini ya perbedaan pendapat ya Ustaz ya. Di kalangan umat Islam, mungkin di para ulamanya juga ya Ustaz, ada perbedaan pendapat. Ada kelompok ulama yang menghalalkan kripto, ada juga yang mengharamkan kripto, ada juga yang tawakuf nih, nggak mau ambil pendapat dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai jamaahnya nih mungkin ya, atau orang awam, umat Islam yang biasa-biasa aja yang bukan ulama, kira-kira bagaimana sih sikap kita yang paling bagus, paling bijak untuk menanggapi perbedaan ulama terkait kripto ini, Ustaz? Iya, jadi kan untuk memilih pendapat dari para ulama itu kan sebenarnya ada beberapa yang menarik ya. Jadi masalah ada takwa, mana yang lebih bertakwa, mana yang lebih paham dalil, dan lain sebagainya. Cuman kan pertanyaannya adalah ketika kita memilih dengan cara seperti itu, takwa itu kan tidak bisa kita lihat hanya dari zahir, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita masalah dalil, kita bukan ahlinya untuk ngejudge dalil. Gitu loh. Yang ada malah dibilang, lu siapa bisa ngejudge dalil ulama A dan ulama B? Nggak masuk. Sulit gitu loh. Tapi ada satu yang kita bisa judge dan kita mungkin lebih paham daripada ulama yang berfatwa, yaitu pemahaman kasus. Oke. Jadi kalau dalam kaidah fikih itu kan tasawwurul ahkam syartun lil fatwa gitu ya. Jadi gambaran kasus itu adalah syarat sebuah fatwa. Nah, kita bisa nih sebagai orang-orang yang ngerti, mungkin teman-teman yang di blockchain atau apa, teman-teman bisa tahu ulama mana yang memang paling ngerti kasusnya teman-teman. Oke. Itu bisa teman-teman judge karena itu memang di dalam ilmunya teman-teman gitu loh. Iya. Misalnya ada ustadz berfatwa tentang short selling gitu ya. Short selling, tapi short selling menurut dia itu adalah trading swing atau trading scalping gitu. Tapi teman-teman tahu nih di capital market, short selling itu punya definisi khusus. Khusus yang memang diketahui oleh orang market, tapi orang non market gak paham. Gitu loh. Nah, di sini ada ustadz nih, yang satu salah paham tentang short selling, yang satu paham short selling. Antum tentu lebih memilih yang ini dong. Kan dia lebih paham kasusnya. Dan kita bisa ngejudge sebagai orang yang memang mungkin di pasar modal, oh iya dia lebih paham short selling dibandingkan ustadz ini. Betul. Pemahaman terhadap kasusnya lebih dalam ya, Ustaz? Lebih dalam. Jadi kalau yang dua awal itu kita nggak bisa screening karena kita pertama mungkin nggak bisa, yang kedua kalau misalnya kita screening ntar kita malah lalu siapa bisa ngejudge orang seperti itu. Tapi kalau misalnya kasus, kita bisa bilang saya memang mengerti kasusnya. Gitu loh. Saya ngerti kasusnya dan menurut saya ustadz ini tidak paham apa yang saya pahami. Itu bisa karena dia memang, karena kita bisa minta tolong expert opinion gitu loh, bahwa kita bisa tanya nih ketika ustadz ini berfatwa, oh short selling itu gini. Tanya sama orang pasar modal, short selling begini nggak?
oh enggak itu salah, ya salah. Oke. Gitu loh, sesimpel itu gitu loh. Sementara ustadz yang ini ngomong, oh ya sosnya gini-gini, oh ya ini tepat sesuai dengan apa yang kita pahami di pasar, ya dia paham. Teknologi juga seperti itu kan, apa hukum AI misalnya gitu ya, atau misalnya hukum berkaitan dengan AI. Oh kita bisa nanya orang AI, ustadz ini ngerti nggak AI itu seperti apa, how to train data segala macam. Dia kalau misalnya ustadz ini nggak paham, ya kita pegang perkataan dia, karena dia memang dia ahlinya kan, pas alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun tuh bisa ke sana gitu loh. Itu kalau saya ngeliatnya. Oke, berarti kita ikut pendapat Ustadz yang paham terkait studi kasusnya. Betul. Dan memang mengerti gitu, Ustadz. Jadi nggak hanya paham dalil doang, tapi juga paham konteksnya, kasusnya ya. Kasusnya. Gitu. Oke, terus kalau yang kita berbeda pendapat sama ulama, berarti ya udah dibiarin aja, Ustadz. Ya, kita kan tidak bisa mengubah pendapat seseorang. Oke, nah. Dan kita harus bijak bahwa ya ini memang ranah ijtihadiyah ya, atau kita melihat ada perbedaan pendapat yang legit ya, bukan yang tidak legit. Karena ada perbedaan pendapat yang nggak legit dan nggak beres gitu ya. Tapi ini kan legit dan argumentasinya bisa dikeluarkan masing-masingnya. Tinggal pilih mana yang lebih masuk, argumentasi dari segi bahwa oh ini kayaknya penggambaran kasus beliau tuh lebih masuk di otak saya gitu kan. Ada yang penggambaran kasusnya nih kayaknya nggak masuk nih di otak saya nih. Tapi tadi teman-teman bisa tanya kepada expert di bidang tersebut untuk menanyakan mana yang lebih kira-kira lebih cocok di kepalanya para expert ini. Gitu loh, itu bisa juga menjadi pegangan lah bagaimana cara memilih pendapat yang tepat gitu loh. Karena kadang kan ada yang berkata, pilihlah pendapat ulama yang antum yakini. Kita gimana standar yakin itu kan sulit sekali. Nah gitu itu Ustaz, itu bingung juga Ustaz. Standar yakin itu sulit gitu. Tapi kalau kita pakai gambaran kasus, kita objektif. Gitu loh. Jadi kita punya standar yang bisa kita depend lah atau rely gitu ya, untuk bisa memilih pendapat mana yang lebih masuk. Kalau misalnya sudah dua-duanya sama-sama ngerti kasus nih, barulah teman-teman mungkin lebih mempelajari argumentasi dalilnya mereka seperti apa gitu. Tapi biasanya di level 1 nih banyak kok yang saya lihat kasus-kasus kontemporer ini ada ulama yang lebih paham daripada ulama ini tuh, saya lihat banyak gitu. Jadi dengan satu cara screening aja udah mulai teman-teman bisa memilih jalan yang berbeda gitu loh. Oke. Luar biasa. Ini penting banget ya buat teman-teman untuk menyikapi perbedaan pendapat ulama yang ada saat ini ya, Ustaz. Oke, Ustaz. Kita berlanjut ke pertanyaan dari followers, Ustaz. Ini udah aneh kumpulin beberapa pertanyaan dari followers di akun Instagram Crypto Syariah. Jadi, ya have fun aja, Ustaz. Ini titipan dari teman-teman followers, Ustaz. Okay. Pertanyaan pertama, Ustaz. Apakah Ustadz Devin udah nikah atau belum? Belum, dah. Belum. Pendek. Oke. Emang umur berapa Ustadz sekarang, Ustadz? 27. 27, Ustadz. Rencana nikah kapan ya, Ustadz? Nggak usah. Oke. Terus ada tambahan pertanyaannya, Ustadz. Dan apa kriteria calon istrinya kalau belum nikah, katanya, Ustadz? Nggak usah dibuka di sini. Saya nggak nyari ya, jadi jangan usah nanya. Masih ada hal-hal yang saya harus kerjakan sebelum itu. Berarti masih secret ya, Ustadz ya? Bukan masih secret, emang belum kepikiran. Belum kepikiran. Pengen fokus berdakwah gitu, bagaimana? Enggak kan, saya baru bangun bisnis merger dan akuisisi nih. Doain biar saya jalan. Amin. Kita doain ya teman-teman ya. Masya Allah, Ustaz. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya dari followers juga. Apa hukum nikah dengan mahar kripto, Ustaz? Contoh maharnya Bitcoin gitu. Itu boleh ya, Ustaz? Jadi mahar itu kan segala hal yang bermanfaat yang kita bisa berikan. Nah, pertanyaannya adalah ya tadi gimana menyerahkan asetnya kepada istri kita kan, ya untuk hukum asalnya kan boleh, tapi harus pastikan bahwa penyerahannya membuat istri kita memang bisa menguasai aset tersebut gitu loh. Misalnya dikirim lewat wallet gitu ya, via wallet atau code walletnya diberikan atau dibukakan akun atas nama dia. Jadi jangan bilang maharnya seperti itu tapi asetnya masih di wallet kita. Itu penting, qobet soalnya qobet hukmi itu qobet itu harus betul-betul dilaksanakan dalam transaksi yang bersifat perpindahan aset. Gitu. Jadi kalau misalnya istri kita nggak ngerti kripto, ya kita bikinin akunnya di HP dia, baru kita transfer. Itu maharnya memang pindah ke dia. Jadi jangan sampai maharnya dibilangnya atas nama istri kita, tapi kita malah masih bisa menguasai aset dan ya gitulah. Gitu loh. Jadi nggak boleh ya kalau maharnya Bitcoin, Bitcoinnya kita tradingin, itu nggak boleh ya saja.
Ya kalau itu harus izin kan? Harus izin. Harus izin. Selama Dan udah izin nggak apa-apa Dan ya. kita harus memberikan kuasa kepada dia. Oke, karena Gitu. udah kepemilikannya di tangan istri ya, Ustaz. Iya, Udah bukan milik kita gitu. lagi. Oke. Terus ada pertanyaan lagi Ustaz dari followers. Apa hukum ngerakul koin Ustaz? Kan banyak di Solana di meme pamfan gitu kan. Ya, jadi sebenarnya sempat dijelaskan oleh DSN MUI ya, teman, ini memang terkait saham tapi sistemnya sama. Jadi kalau di fatwa DSN 80 itu tentang transaksi di pasar modal ya, itu salah satu skema yang diharamkan di pasar finansial itu adalah pump and fund, pump and dump ya, atau hype and dump gitu ya. Dimana kita sebenarnya dalam tanda kutip, kalau di saham namanya pump and dump, kalau di kripto namanya rakul. Nah itu diharamkan. Gitu, itu diharamkan karena itu memanipulasi harga dengan cara yang tidak sesuai syariat sebenarnya. Gitu kan. Ada juga yang diharamkan namanya cornering. Jadi kita sengaja mengcorner pasar untuk mengumpulkan barang. Terus kita banting harganya, itu juga nggak boleh. Jadi bahkan nggak usah kita bicara soal hukum syariat klasik. Ulama di Indonesia pun sudah menjelaskan transaksi apa aja yang boleh gitu loh. Kita tinggal merujuk ke yang sudah ada. Kita bahkan nggak perlu invent ilmu baru gitu loh, karena sudah dibuatkan. Gitu loh. Berarti nggak boleh ya teman-teman ngerakul, nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun cuannya banyak ya Ustaz. Ya kan tadi kan, cuan kan harus halal. Cuan harus halal, benar. Bukan hanya cuan, yang penting halal ya Ustaz. Oke, ada pertanyaan lagi Ustaz. Apa hukum koin yang utilitasnya untuk polymarket Ustaz? Salah satu utilitasnya untuk polymarket mungkin. Sebenarnya gini, kita harus lihat apakah dia biggest bisnisnya itu di exchange-nya, apa di, kalau polymarket kan biasanya ada exchange-nya kan. Apakah exchange ini lebih tersifati dengan spot dan memang besar di spot, atau dia memang terkenal sebagai pasar polymarket gitu ya. Kalau dia memang mayoritas transaksinya di pasar polymarket, ya jelas haram karena itu memang dia tersifati dengan hal tersebut. Tapi kalau misalnya polymarketnya hanya 5%, 6% gitu ya, tapi dia punya utilitas lain yang halal, itu insya Allah tidak mengapa masih. Terus pertanyaan selanjutnya Ustaz, apa hukum terkait liquidity provider dan staking Ustaz? Nah, LP ya. LP itu, nah jadi menariknya adalah gini, LP itu kan fungsinya banyak. LP ada yang buat futures, ada yang buat spot trading, ada yang buat untuk apa namanya, untuk staking juga. Jadi orang nge-stake dia dapat uang dari liquidity poolnya. Ada yang buat yield farming, apapun lah gitu ya. Nah isunya adalah apa ya, kita bicara ya, banyak sekali LP yang mix antara halal dan haram di transaksi yang di LP kan. Contoh, kita invest di LP yang apa, dia gimana gini, dia nge-fill transaksi spot, tapi transaksi futuresnya pun di-fill juga sama dia gitu loh. Gitu Zat. Nah itu kalau bisa dihindari invest di LP seperti itu. Jadi kalau misalnya LP-nya campur futures dan futures dan spot, saran saya dihindari. Karena kita nggak tahu duit kita dari nge-filling order futures atau nge-filling order spot. Bahaya tuh kan. Itu. Jadi tapi harus hati-hati ya. Iya, tapi kalau misalnya ada separate LP atau apa gitu ya, mungkin kita boleh invest di LP seperti itu. Jadi kita bisa LP di spot saja gitu kan. Nah itu mungkin kita bisa gitu. Nah untuk staking itu kan secara teknikal sebenarnya kan adalah verifikator transaksi di jaringan ya. Jadi dia melakukan something di suatu jaringan untuk mendapatkan kompensasi berupa token baru. Itu kan staking sebenarnya. Cuman memang staking sekarang ini kan banyak yang kayak jadi LP juga, jadi MM juga gitu kan. Sehingga hukumnya lebih dekat ke LP atau MM kalau misalnya yang memang stakingnya seperti itu. Nah tapi ada yang masih stay true lah dengan root staking untuk verifikasi, tapi kita nggak bisa staking sendiri. Kita harus staking melalui verifikator. Jadi yang wallet tertentu yang memang sudah punya kemampuan sebagai seorang verifikator. Kalau misalnya kita di exchange, biasanya ke wallet exchange itu sendiri kan, kita taruh dana kita atau koin kita untuk menjadi modal staking lah. Kan staking itu kan tanda kutip kan sebenarnya kan berebutan hak verifikasi. Jadi untung-untungan lah dapatnya gitu kan ya. Tapi boleh itu berarti. Nah, kalau yang seperti itu
itu ada perbedaan pendapat. Oke. Ada yang masih mengharamkan karena kita nggak tahu transaksi yang diverifikasi halal atau haram. Ada yang kedua membolehkan selama platformnya netral. Menurut antum lebih dekat kemana? Jadi tergantung kita pakai platform mana untuk staking ya berarti, Ustaz. Nah, masalahnya kan sekarang sangat susah mencari platform untuk staking yang halal. Oke. Kan ada ini, Ustaz. Binance kalau nggak salah yang syariah. Nah, Binance Buy yang di verify sama Amani Advisor itu ya, setahu saya ya, itu masih berjalan di jaringan yang netral. Jadi mereka mengambil pendapat kedua, gitu. Ya boleh saja mengambil pendapat tersebut. Toh Amani Advisor juga punya ulama-ulama yang terpercaya di bidang tersebut ya. Itu boleh diambil pendapat itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngambil pendapat yang pertama juga bagus sebagai bentuk warok, gitu. Yang penting kita jangan langsung, kita gak usah menjadi mufti yang mengharamkan, tapi kita mengambil kehati-hatian untuk tidak ikut di situ gitu loh. Itu pertama ya. Yang kedua adalah kita juga harus tahu akad kita dengan si verifikator ini apa, gitu loh. Apakah karena ada akad kita yang konsepnya akad kita dengan verifikator tuh fixed income. Sementara kita tahu staking itu returnnya nggak pasti. Iya benar. Dia janjikan fixed income, berarti kan ada sesuatu yang nggak sesuai syariat tuh dari segi pembagian hasil di sana. Nah itu yang kita harus hindari. Jatuhnya kayak yield atau bunga jadinya Ya, kalau fix. iya, mungkin dia bukan loan ya, tetap, tapi dia ada kerjasama musyarakah yang bagi hasilnya berdasarkan nominal, itu kan nggak boleh gitu loh. Tetap harus bagi resiko. Tetap sebenarnya resikonya ada tapi kecil kan kalau staking itu, meskipun nggak bisa dibilang nggak ada, cuman yang penting adalah baginya proporsional sesuai dengan hasil yang memang didapat. Ya dapatnya segitu, kita dapatnya segitu gitu loh. Bukan fix angka yang nggak fix angka, nggak di ini gitu loh. Itu juga penting. Jadi karena kita naruh di dia kan kita sebenarnya kan berserikat dengan dia nih. Iya benar. Karena itu kan berdasarkan riset dari Mufti Faras Adam kan itu sebenarnya hukumnya. Ya tadi kalau kita berserikat ya pertama serikatnya harus di bisnis yang halal. Yang kedua kan kita juga harus bagi hasilnya kan harus sesuai dengan syariat. Gitu. Oke, luar biasa. Itu ya teman-teman terkait liquidity provider dan staking. Pertanyaan terakhir Ustaz. Kalau Ustadz bisa milih mending investasi di Bitcoin atau di emas Ustaz? Ini ada pertanyaan dari followers kayak gitu Ustaz. Kalau bisa milih, ya saya sih sekarang banyak Bitcoin ya soalnya. Tapi sangat wise untuk punya emas. Di tengah potensi krisis yang terjadi gitu kan. Ya saya nggak bilang krisis yang akan terjadi kan, itu Allah yang mengatur ya. Betul. Tapi kalau memang di saat ketakutan seperti ini kan emas adalah salah satu harta yang paling solid ya, yang paling bisa disimpan. Ya intinya adalah emasnya fisik dan kita simpan sendiri. Sama kayak Bitcoin kan paling bagus kan beli simpan sendiri kan. Intinya yang paling penting itu. Jadi beli apapun kalau bisa yang bisa dikuasai sendiri gitu loh. Gitu. Kalau porto Ustaz apa sekarang Ustaz? Spill dong Ustaz. Portofolio Anda. Bitcoin doang. Bitcoin only. Bitcoin only. Nggak ada altcoin Ustaz? Nggak ada, paling cuma sedikit-sedikit yang nggak signifikan lah. Oke, berarti Bitcoin only, all in nih. Maksi banget deh, maksi. Ya bukan maksi, karena saya nggak mau analisa yang lain untuk exit dan entry gitu. Kalau ini kan long only, masuk terus. Oke. Berarti Bitcoin only ya teman-teman portonya Ustaz Devin. Oke. Ya luar biasa Ustaz Devin. Mungkin kita ke closing statement langsung Ustaz. Nasihat atau advice dari antum buat teman-teman kripto syariah atau teman-teman muslim lainnya yang mungkin baru dengar tentang kripto. Iya, jadi kan mungkin kita itu harus bijak ya sebagai seorang muslim menavigasi dunia yang perkembangannya semakin cepat ya dan semakin roller coaster. Kita harus punya open minded thinking, tapi juga harus diseimbangi dengan batasan agama yang baik gitu ya. Jadi dan itu harus balance. Ketika kita terlalu open minded bahaya, ketika terlalu konservatif juga kita bisa dan kita nggak bisa bilang yang penting aman dulu. Zaman saat ini sayangnya tidak memberikan mercy atau memberikan waktu untuk orang-orang yang terlalu konservatif dan ketinggalan itu ya you change or die lah kalau zaman sekarang tuh kan konsepnya kan.